Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Saputra SPDI. Saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 5 tentang menyayangi anak yatim. Sebelum saya menjelaskan tentang menyayangi anak yatim, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Mengenal hukum bacaan surat Al-Ma'un. Yang pertama, hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ifa safawi, idgham mutamasilain, dan idhar safawi. Yang pertama, ifa safawi. Ifa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ifa safawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ifa safawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membacanya ifa safawi yaitu suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan, seraya mengeluarkan suara ifa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Tarbihim bihijaratin alam ya'lam bi anna Allah. Nah, itu tadi contoh bacaan ifa safawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf disertai suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harokat. Perhatikan contoh bacaan berikut. Allazi at'amahum min ju'i. Nah, kemudian wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga idhar safawi. Idhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut idhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf dengan jelas, bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Alladzina hum an salatihim sahun. Selanjutnya kita menulis surat Al-Ma'un dengan perintah salinlah surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Perhatikan hurufnya, harokatnya,
tanda-tanda bacanya, sehingga tulisan baik dan benar. Surat Al-Ma'un diterjemahkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Dalam surat Al-Ma'un terdapat isi atau pesan pokok. Surat Al-Ma'un sebagai kitab suci, tentu Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga harus dipelajari setiap lafal dan kata-kata. Dengan mempelajari setiap kata-kata ini akan memudahkan memahami makna yang ada di dalam setiap ayatnya. Baiklah, yang pertama yaitu asbabun nuzul, adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebab turunnya ini berupa kejadian yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya, ataupun kejadian yang ditemui oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Nah, tahukah anak-anakku semuanya sebab turunnya surat Al-Ma'un? Sebab turunnya surat Al-Ma'un ayat 1 diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibn Walid, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa tersebut merupakan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Dalam riwayat lain dikatakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk mengerjakan sholatnya. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat senangnya, bahkan sering menyendirikan dan meninggalkannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti ini. Surat Al-Ma'un memberikanlah surat Al-Ma'un ayat 74 berikut pesan Allah di dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Mendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meski tersebut, pertanyaan itu memberi syarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Kemudian yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin.
yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Kemudian yang keempat, fawailul lil musallin, maka binasa dan celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Berikutnya yang keenam, alladzina hum yura'un, mereka orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Berikutnya yang ketujuh, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajibannya saja. Berikutnya yang terakhir yaitu wayamna'unal. Dari materi di atas dapat disebutkan bahwa banyak hal yang harus dilakukan untuk membantu mereka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, agar kita mengusap kepala yatim dengan kasih sayang. Sungguh perilaku ini dapat menyembuhkan hati. Ungkapkanlah dengan kata-kata indah, memotivasi dan memberi semangat kepada mereka. Kemudian yang kedua, memberikan kebutuhan pokok. Memberikan kebutuhan pokok seperti makan dan minum, peralatan sekolah, pakaian, dan kebutuhan pokok lain yang sesuai dengan usianya. Jangan lupa kebutuhan rohaninya, seperti belajar mengaji, mengkaji Al-Quran, beribadah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengasuh dan membimbing, seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikannya dan persiapan hidupnya di masa nanti kelak dewasa. Tentu masih banyak yang bisa kalian lakukan terhadap anak yatim. Nah, mulailah dari sekarang ya, anakku semuanya, jangan menunda kebaikan dan mulailah dari yang terkecil. Demikian Serta lakukan materi yang dapat secara saya sampaikan. rutin. Namun sebelum saya akhiri, ada sebuah pesan moral yang akan saya sampaikan, yaitu Muslim yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Bantulah orang lain karena akan membuat kalian sukses. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.